Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat ilmu, nikmat iman dan kesempatan untuk terus belajar. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan pendidik agung dan suri teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita membahas tema besar yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu pendidikan Islam. Pendidikan bukan hanya urusan sekolah atau kampus. Di dalam Islam, pendidikan adalah ibadah, pembentukan karakter, sekaligus modal untuk membangun peradaban. Bahkan, ketika Islam pertama kali datang, wahyu pertama yang Allah turunkan bukan tentang sholat, zakat, atau puasa, tapi tentang membaca yang merupakan salah satu komponen dari menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah ingin umatnya menjadi umat yang berilmu, bukan umat yang hidup dalam kebodohan. Untuk memahami betapa pentingnya ilmu, mari kita lihat kisah sahabat yang salah satu contoh paling terkenal adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang dimana ia dikenal sebagai habrul ummah atau tokoh intelektual umat. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Ibnu Abbas mendatangi rumah para sahabat satu persatu untuk belajar hadis dan ilmu agama. Seringkali beliau menunggu di depan pintu sampai berjam-jam, bahkan sampai tertutup debu dan pasir gurun, hanya demi mendapatkan satu ilmu saja. Ketika seseorang berkata kepadanya, "Kenapa engkau repot-repot? Banyak sahabat masih hidup. Nanti mereka akan datang kepadamu." Ibnu Abbas pun menjawab, "Ilmu tidak akan datang kepadamu. Engkaulah yang harus mendatangi ilmu." Dari semangat inilah yang membuat beliau menjadi salah satu tokoh ilmu terbesar dalam sejarah Islam. Hadirin yang berbahagia, kisah sahabat ini memberikan pelajaran bahwa menuntut ilmu memang membutuhkan kesungguhan, pengorbanan, dan kemauan yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini tidak hanya membatasi dan tidak pernah membatasi usia, jenis kelamin, atau status sosial. Semua muslim diperintahkan untuk belajar bahkan sampai akhir hayatnya. Sekarang kita hidup di zaman modern yang penuh tantangan, di mana informasi sangat cepat menyebar, media sosial sering menyesatkan, teknologi berkembang begitu cepat, bahkan distraksi yang tak ada habisnya. Jika tidak memiliki ilmu, kita bisa mudah saja tertipu oleh hoaks, salah dalam mengambil keputusan, bahkan terjerumus pada pergaulan yang buruk. Misalnya, anak muda sekarang lebih cepat percaya informasi dari TikTok daripada ustadznya atau ulama yang menyampaikan. Bahkan lebih percaya rumor daripada dalil. Inilah kenapa pendidikan sangat penting. Karena pendidikan membantu kita
dalam memilah mana informasi benar dan mana yang palsu. Melatih akhlak dan karakter membuat kita lebih kritis dan cerdas dalam berpikir, serta menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian, ilmu harus diiringi dengan adab. Imam Syafi'i pernah berkata, ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu. Adab tanpa ilmu seperti tubuh tanpa ruh. Yang artinya, orang yang pintar tetapi tidak berakhlak bisa merusak masyarakat. Namun, orang yang berakhlak baik tapi tidak punya ilmu akan sulit berkembang. Islam ingin kita cerdas sekaligus berakhlak. Maka dengan ilmu mengarahkan pikiran kita, sedangkan adab mengarahkan hati kita. Hadirin yang berbahagia, belajar bukan sekadar mencari nilai atau ijazah. Belajar adalah ibadah. Belajar adalah jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan hal firman Allah dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang artinya Allah meninggikan derajat orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Dalam kehidupan modern seperti pada masa kini, banyak sekali contoh manfaat ilmu, yang dimana ketika orang yang belajar agama akan bisa membimbing keluarganya dengan baik kelak. Orang yang belajar sains bisa menciptakan teknologi bermanfaat suatu saat nanti. Guru dan pendidik bisa mencetak generasi yang berkualitas. Pelajar yang rajin akan menjadi pemimpin masa depan. Orang yang tahu akhlak akan damai hidupnya dan damai lingkungannya. Ilmu membuat kita lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi masa depan. Maka, hadirin sekalian, mari kita jadikan belajar sebagai ibadah yang kita cintai. Mari kita tekuni pendidikan dengan sungguh-sungguh, jangan malas, jangan menunda, dan jangan putus asa. Jalan-jalan ke kota Kudus, tidak lupa membeli beras. Ilmu yang bermanfaat menjadi hidup terurus, mengangkat derajat dengan cara yang ikhlas. Padi menguning di sawah luas, angin sore terasa sejuk. Jika ilmu kita rawat dengan ikhlas, insya Allah hidup penuh berkah dan cukup. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang berilmu, beradab, dan bermanfaat bagi orang lain. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.